Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Pridiani, mahasiswa biologi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum uji protein dengan metode koagulasi. Adapun praktikum kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan protein di dalam sampel makanan. Pembuatan video praktikum ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia organik. Kemudian untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada asam asetat atau asam cuka. Kemudian 7 sampel yang akan digunakan dalam praktikum kali ini yaitu susu sapi, kecap, minyak, putih telur, dan kuning telur. Kemudian untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang kedua yaitu memasukkan sampel ke dalam wadah sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu teteskan sekitar 5-20 tetes cuka atau asam asetat ke dalam sampel. Yang pertama yaitu kita menambahkan asam asetat atau asam cuka ke dalam susu sapi secara perlahan sebanyak 5 tetes. Ketika susu ini ditambahkan 5 tetes asam cuka, susu ini akan mengendap. Kemudian ditambahkan kembali beberapa tetes asam cuka hingga 20 tetes. Setelah susu ditetesi asam cuka sebanyak 20 tetes, susu ini mengalami penggumpalan di dalamnya. Kemudian untuk sampel yang kedua yaitu kecap. Selanjutnya kita tambahkan kembali hingga 20 tetes. Setelah ditetesi sekitar 25 tetes asam asetat atau asam cuka, kecap ini tidak mengalami penggumpalan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kita tetesi minyak dengan asam asetat atau asam cuka sebanyak 5-20 tetes. Untuk 5 tetes tidak ada gumpalan atau endapan. Kemudian kita lanjutkan sehingga 20 tetes. Pada minyak ini tidak terjadi gumpalan atau endapan sama sekali. Selanjutnya yaitu pada putih telur. Mulai terjadi adanya endapan di dalam putih telur, kemudian kita lanjutkan hingga 20 tetes. Pada putih telur ini mengalami gumpalan, hal ini menunjukkan bahwa putih telur ini mengandung protein di dalamnya. Selanjutnya yaitu pada kuning telur. Untuk 5 tetes ini belum ada. Kemudian ketika ditambahkan 15 tetes putih telur ini mengalami penggumpalan. Hal ini menunjukkan bahwa kuning telur mengandung protein. Penambahan asam cuka atau asam asetat ini secara perlahan pada sampel dikarenakan ketika sampel ditambahi sekitar 2-5 tetes asam cuka atau asam asetat, sampel akan mengendap. Sedangkan ketika sampel ditambahkan lebih banyak asam cuka atau asam asetat, sampel akan menggumpal. Yang mana penggumpalan ini merupakan koagulasi yang menandakan adanya kandungan protein di dalam sampel makanan yang kita uji cobakan. Penggunaan CH3COOH atau asam cuka pada praktikum kali ini dikarenakan ion H+ akan mengikat gugus negatif pada protein yang akan merusak konformasi sehingga protein mengalami koagulasi atau penggumpalan. Dengan demikian, berdasarkan percobaan yang kita lakukan, yaitu dengan menggunakan 5 sampel, 3 diantaranya mengandung protein, yaitu susu sapi, putih telur, dan kuning telur. Hal ini ditandakan dengan adanya penggumpalan atau koagulasi pada ketiga sampel ini. Adapun metode praktikum ini menggunakan metode koagulasi atau penggumpalan. Koagulasi atau penggumpalan protein ini adalah salah satu ciri dari denaturasi protein. Denaturasi protein adalah perubahan bentuk protein di mana protein kehilangan fungsi biologisnya dan perubahan struktur primer, sekunder maupun tersiernya. Sedangkan pada kecap dan minyak tidak mengandung protein. Hal ini dikarenakan pada kecap ini tertera pada kemasannya bahwa kecap ini tidak mengandung protein. Kemudian untuk minyak ini tidak mengalami koagulasi atau penggumpalan karena di dalam minyak ini mengandung biomolekul lipid sehingga hasilnya akan berbeda dengan susu sapi yang mengandung protein. Nah, hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak adanya gumpalan pada minyak
dan adanya gumpalan pada susu sapi. Dari kelima sampel ini, 3 diantaranya mengalami koagulasi atau mengandung protein. Itu yang pertama ada susu, putih telur, dan kuning telur. Sedangkan yang tidak mengalami koagulasi atau penggumpalan yaitu ada kecap dan minyak. Nah, hal ini dapat kita lihat dari gumpalan pada masing-masing sampel. Yang pertama yaitu pada susu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.